Halo saudara semua, baku dapat di podcast ini Isel dan Neni. Kali ini Katong mau bikin episode lanjutan yang paling spesial. Karena Katong akan merangkum topik-topik besar yang sebelumnya sudah pernah Katong bahas, yaitu ada kesehatan reproduksi remaja, narkoba, dan HIV/AIDS. Tapi tenang, Katong sing mulai dari awal. Katong cuma ambil poin-poin penting, lalu Katong gabung dengan isu penting kali ini, yaitu kanker serviks. Katong ditemani dengan narasumber dan teman-teman remaja. Ini dia, Katong punya narasumber di hari ini, Ibu Dr. Livia Pati, yang biasa disapa dengan Ibu Li. Halo semuanya, terima kasih sudah undang Beta. Seperti yang Adik Isel tadi bilang, Beta atas nama Dr. Livia Brenda Pati atau bisa dipanggil Dr. Livia, Dr. Li, atau Dr. Via. Saat ini Beta bertugas di Puskesmas Utumuri dan sekarang Katong akan bahas hal yang menarik. Terima kasih sudah hadir sama-sama dengan Katong, Dr. Li. Sama-sama, dua. Dari kesehatan reproduksi remaja, Katong belajar menjaga kebersihan diri. Dari narkoba, Katong tahu akan berisiko terhadap tubuh dan perilaku. Dari HIV/AIDS, Katong paham perilaku berisiko. Iya, Dr. Li, kira-kira dari semua itu saling terhubung ya? Ya, betul sekali ya Neni. Jadi untuk perilaku berisiko pada remaja ini bisa berdampak panjang sekali. Contohnya dia berperilaku seks bebas atau konsumsi narkoba, itu bukan cuman dapat berdampak saat itu saja, tapi juga bisa berdampak jangka panjang. Contohnya bisa sampai ke kanker serviks pada usia dewasa nanti. Nah, banyak yang pikir kalau kanker serviks itu cuma Pak orang dewasa. Padahal, akan pencegahan itu dimulai dari Katong remaja. Nah, Dr. Li, kira-kira apa sih kanker serviks itu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Adik Neni. Jadi seperti namanya, kanker serviks itu berarti kanker pada serviks atau leher rahim. Jadi kanker serviks itu adalah pertumbuhan abnormal sel-sel pada leher rahim yang dapat merusak jaringan di sekitarnya. Dan itu sangat berbahaya. Dr. Li, apakah betul perilaku berisiko meningkatkan risiko kanker serviks? Ya, betul sekali Adik Isel. Jadi kanker serviks ini penyebab utamanya adalah infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus yang dapat sangat beresiko kalau remaja atau masyarakat itu atau orang memiliki perilaku beresiko, contohnya perilaku seks bebas, bergonta-ganti pasangan, dan lain-lain. Makanya memang beresiko sekali Adik. Jadi tindakan sekarang efeknya ke masa depan ya? Betul sekali. Jadi untuk remaja jangan berpikir bahwa tindakan yang sekarang hanya untuk jangka pendek saja, tapi perilaku beresiko itu dapat memiliki jangka yang sangat panjang. Nah, Dr. Li, sekarang di tangan Katong ada 4 pertanyaan dari teman-teman remaja. Katong langsung masuk dengan pertanyaan yang pertama dari teman Michael Nio. Nah, teman-teman, di sini Michael Nio tanya, apakah kanker serviks bisa terjadi tanpa hubungan seksual? Ya, terima kasih pertanyaannya Deneni. Jadi kanker serviks ini bisa terjadi tanpa adanya hubungan seksual, tapi sangat kecil kemungkinannya. Karena sesuai penyebab utamanya yaitu infeksi virus HPV. Nah, kalau virus HPV ini dia dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya itu melalui kontak seksual. Jadi jawabannya bisa, tapi sangat kecil kemungkinannya. Yang kedua dari teman kami yang bernama Merdi Komul. Kalau sudah vaksin HPV, apakah 100% aman? Ya, sebenarnya kalau untuk vaksin HPV sendiri dia tidak menolkan kemungkinannya, tapi dia sifatnya itu meminimalisir faktor resikonya. Jadi dengan vaksin HPV tidak dapat meminimalisir resiko terjadinya infeksi karena virus HPV yang dapat endingnya nanti menyebabkan kanker serviks itu. Baik, terima kasih Dr. Li atas penjelasan yang baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari teman Jessica Tahalele. Apa gejala awal kanker serviks yang bisa Katong kenali dari sekarang? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Neni. Jadi apa sih gejala awalnya? Nah, sayangnya pada gejala awal kanker serviks itu tidak ada gejalanya. Seringnya itu malah si pasiennya itu tidak mengalami gejala apapun. Nanti kalau sudah ke stadium-stadium yang lanjutan, baru mulai muncul keluhan-keluhan seperti keputihan atau juga nyeri-nyeri perut, nyeri pinggang. Nah, tapi kalau itu di stadium lanjut. Tapi kalau gejala awal sangat sulit untuk ditemukan adanya gejala awal. Ya, selanjutnya dari teman kami Vidi Soisa.
Cara mencegah kanker serviks selain vaksin apa ya dokter? Ya, untuk cara mencegah kanker serviks selain vaksin itu yang pasti hindari perilaku berisiko. Contohnya hindari untuk melakukan seks dari dini, lalu bergonta-ganti pasangan, lalu juga hindari perilaku untuk mencoba-coba narkoba, merokok, karena itu semua masuk dalam faktor resiko. Baik, terima kasih penjelasannya Dokter Lim. Sama-sama. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di segmen Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Kanker serviks hanya menyerang wanita menikah? Nah, itu mitos ya jawabannya dari. Jadi sesuai penyebab utamanya kanker serviks adalah infeksi dari virus HPV atau human papillomavirus yang dapat ditularkan melalui kontak seksual. Jadi meskipun wanita itu belum menikah, tapi kalau dia sudah melakukan hubungan seksual yang beresiko, contohnya hubungan seksual sejak dini, bergonta-ganti pasangan, masih tetap beresiko untuk terkena kanker serviks. Gitu. Mitos atau fakta? Yang kedua, HPV bisa dicegah dengan vaksin. Fakta. Jadi virus atau infeksi HPV ini dapat dicegah dengan vaksin. Tapi pemberian vaksinnya itu yang paling optimal dan paling efektif adalah sebelum seseorang melakukan kontak seksual. Jadi makanya sekarang itu ada program pemerintah untuk melakukan vaksin pada anak-anak usia remaja. Contohnya anak-anak kelas 5, adik-adik ketemu punya adik-adik kelas 5 itu sudah dapat vaksin HPV, dan itu untuk menjaga kekebalan tubuh mereka dari infeksi HPV nanti. Yang ketiga, narkoba tidak ada hubungan dengan kanker serviks. Itu jawabannya mitos. Jadi meskipun narkoba tidak ada atau tidak memiliki hubungan langsung dengan kanker serviks, tapi dapat beresiko. Karena contohnya remaja kalau dia menggunakan narkoba, itu kan berarti pola pikirnya sudah terganggu, lalu emosionalnya juga terganggu, dan dia dapat melakukan aktivitas seksual yang sangat beresiko. Nah itu berarti meningkatkan resiko juga adanya infeksi HPV yang menjadi penyebab kanker serviks. Baik, yang keempat, mitos atau fakta? Pemeriksaan serviks hanya untuk orang dewasa. Nah, ini sebenarnya pernyataan yang khusus. Nah, sebenarnya untuk pemeriksaan atau deteksi dini kanker serviks ini biasanya itu dilakukan pada usia 21 tahun ke atas atau yang sudah melakukan hubungan seksual. Tapi pada kenyataannya sekarang kan pada usia-usia dini juga sudah melakukan kontak seksual atau melakukan hubungan seksual. Jadi memang tergantung kasusnya. Kalau misalkan ada pasien yang sebelum usia 21 tahun tapi dia sudah melakukan hubungan seksual sejak dini, lalu bergonta-ganti pasangan dan ada keluhan, yang penting sudah melakukan hubungan seksual, itu berarti bisa dilakukan deteksi dini kanker serviks begitu. Karena nanti untuk deteksi dininya itu kita akan memasukkan alat untuk pemeriksaan gitu. Baik, yang kelima, mitos atau fakta? HIV meningkatkan risiko kanker serviks. Ya, jawabannya fakta. Karena pada pasien-pasien HIV dia dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks sampai 3-6 kali. Karena kalian seperti yang kita ketahui itu kalau untuk pasien-pasien dengan HIV/AIDS itu kan dia menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau untuk adanya infeksi HPV dia dapat, karena sistem kekebalan tubuhnya turun, jadi bisa sel-sel kanker itu bisa berkembang dengan cepat dan menjadi kanker serviks begitu. Jadi adik-adik, kita kan sudah membahas banyak sekali tentang kanker serviks dari awal, apa itu kanker serviks, lalu gejala-gejala awalnya, lalu apakah bisa dicegah dengan vaksin dan lain-lain. Jadi mungkin pesan dari Beta untuk adik-adik remaja itu yang pertama, selalu menjaga kebersihan organ reproduksi, karena tubuh kita kan bait Allah, jadi memang harus dijaga dengan semestinya. Lalu yang kedua, jangan pernah mencoba-coba berperilaku seksual yang beresiko, contohnya dengan seks dini, lalu juga bergonta-ganti pasangan, karena bukan cuma berdampak pada saat ini saja, tapi dapat juga berdampak pada masa depan. Lalu yang ketiga, jangan coba-coba dengan narkoba, karena dari podcast-podcast sebelumnya pasti kan teman-teman sudah melihat dan sudah mendengar bagaimana dampak narkoba bukan cuma pada saat itu saja, tapi juga dampak-dampak yang jangka panjang. Jadi jaga kesehatan diri kalian, jaga kesehatan diri adik-adik dong.
Lalu juga jangan berperilaku berisiko, karena yang menyesal bukan cuma katong saja, tapi juga orang tua, keluarga, semuanya gitu. Mungkin sekian dari beta, semoga apa yang katong bahas dari podcast ini dapat memberikan dampak positif, dapat diambil hal yang baiknya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Shalom. Iya, thank you Dokter Lee sudah hadir bersama-sama dengan Katong untuk saat ini, untuk informasi dan wawasan yang Katong dapat. Katong juga meminta terima kasih untuk teman-teman remaja yang sudah memberikan pertanyaan di saat ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendengar podcast kami. Terima kasih juga dan tua yang sudah mengundang beta di saat ini, dan terima kasih untuk teman-teman setia yang sudah menonton podcast-podcast yang Sampai baku dapa, amato. Amato.